Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Aldi Sahrudin dengan NIM 2502002 dari kelas Agro C, Prodi Agroteknologi, Matkul Agroklimatologi, dosen pengampu Samiyati MPD PhD, Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baik teman-teman, kita masuk ke termoanemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin di suatu tempat. Hasil pengukuran biasanya dinyatakan dalam satuan meter per detik (m) atau s, atau kilometer per jam (kilometer per jam). Tetapi anemometer yang ada pada gambar di samping adalah termoanemometer digital, umumnya dilengkapi dengan sensor suhu berupa NTC thermistor. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan resistensi listrik terhadap suhu. Ketika suhu udara di sekitar alat meningkat, hambatan listrik pada thermistor akan menurun. Perubahan arus listrik ini kemudian diproses oleh sirkuit elektronik alat dan dikonversi menjadi satuan derajat Celcius atau Fahrenheit yang tampilan di layar. Kita lanjut ke pengukuran suhu lingkungan. Pengukuran suhu udara merupakan salah satu parameter fundamental dalam pengamatan unsur cuaca karena pengaruhnya terhadap kerapatan udara dan pergerakan massa atmosfer. Menjelaskan bahwa suhu udara sebenarnya adalah manifestasi dari energi kinetik rata-rata molekul udara, di mana pengukurannya sangat dipengaruhi oleh paparan radiasi matahari serta efektivitas sirkulasi udara di sekitar sensor. Pengukuran suhu dilakukan menggunakan sensor thermistor yang umumnya terintegrasi di dekat bilah kipas. Penggunaan alat ini memungkinkan pengamatan suhu dan kecepatan angin secara simultan. Sangat krusial untuk memahami dinamika energi dan sensor saat berbaling-baling berputar, memberikan keuntungan berupa ventilasi alami sehingga sensor dapat membaca suhu udara ambien secara lebih representatif. Cara menggunakan anemometer. Nyalakan alat dengan cara tahan mode. Letakkan anemometer di tempat terbuka. Pegang atau pasang alat setinggi mungkin. Biarkan terkena angin secara langsung. Baca hasil pada layar. Pada saat hasil muncul, di bawah hasil kecepatan angin terdapat hasil pengukuran suhu lingkungan. Foto dan catat hasilnya. Kemudian, tahan mode untuk mematikannya. Lepaskan baterainya. Tujuan: mengetahui suhu lingkungan yang terjadi di pagi, siang, dan sore sebagai dasar penelitian lingkungan. Untuk alat yang digunakan, handphone, anemometer, dan alat tulis. Jadi ini adalah hasil dan data yang kami dapat dari pengamatan yang kami lakukan. Pembahasan. Berdasarkan data pengamatan selama 7 hari, terlihat pola distribusi suhu yang fluktuatif dengan kecenderungan suhu tertinggi terjadi pada waktu siang hari. Suhu ekstrim tertinggi tercatat pada hari kedua 16 April 2006 pukul 12 sampai jam 1 WIB yang mencapai 39,1 derajat Celcius dengan kriteria sangat panas. Sebaliknya, suhu terendah tercatat pada pagi hari di jam 7 sebesar 25,1 derajat Celcius dengan kriteria sejuk. Pola kenaikan suhu dari pagi menuju siang ini merupakan fenomena radiasi matahari yang lazim. Suhu udara permukaan sangat ditentukan oleh intensitas radiasi matahari yang diterima bumi, di mana pada siang hari sudut datang matahari mendekati tegak lurus, sehingga pemanasan permukaan menjadi maksimal. Pagi hari dominan berada pada kriteria sedang atau hangat, kisaran 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Suhu udara pada pagi hari relatif lebih rendah karena pelepasan radiasi gelombang panjang
dari bumi ke atmosfer berlangsung sepanjang malam hingga dini hari. Siang hari, dominan berada pada kriteria panas di atas 31 derajat Celcius. Fenomena suhu 39,1 derajat Celcius pada hari kedua mengindikasikan adanya faktor tambahan seperti minimnya tutupan awan atau rendahnya kelembapan udara. Sore hari, terjadi penurunan suhu kembali ke kriteria sedang atau hangat, rata-rata 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya intensitas radiasi matahari seiring dengan bertambahnya sudut kemiringan matahari. Kondisi suhu yang tinggi di siang hari, rata-rata sampai 31 derajat Celcius, memiliki dampak langsung terhadap parameter klimatologi lainnya. Suhu udara yang tinggi akan menurunkan tekanan udara dan meningkatkan kapasitas udara dalam menampung uap air, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya angin lokal sebagai upaya penyeimbangan tekanan, seperti yang terlihat pada data kecepatan angin sebelumnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan selama 1 minggu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik suhu di lokasi pengamatan memiliki variasi harian yang jelas, dengan titik kulminasi panas terjadi pada siang hari antara pukul 12 sampai pukul 13 WIB. Rata-rata kondisi lingkungan berada pada kategori sedang atau hangat hingga panas, dengan satu kejadian suhu ekstrim 39,1 derajat Celcius yang menunjukkan adanya fluktuasi cuaca yang cukup tajam. Perubahan suhu harian ini dipengaruhi secara dominan oleh siklus radiasi matahari, di mana suhu terendah ditemukan pada pagi hari dan suhu mulai menurun kembali pada sore hari seiring dengan berkurangnya asupan energi surya. Daftar pustaka. Baik, mungkin itu saja hasil dari pengamatan yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.